Salam dalam kasih Kristus. Senang bisa berjumpa di Jemaat Pemenang GPDI Pasir Menengah. Pandemi COVID-19 yang sedang melanda seluruh dunia tidaklah mengurangi sukacita orang percaya, karena tidak ada yang dapat menahan kuasa kebangkitan Yesus yang memberi kemenangan. Karena itu saya ucapkan selamat Paskah bagi Jemaat Pemenang GPDI Pasir Menengah. Firman Tuhan sebagai pesan Paskah pada hari ini 12 April 2020 diambil dari Keluaran 11 ayat 4 sampai 7, pasal 12 ayat 3 sampai 7 dan ayat 12-13 dengan tema Darah Domba Paskah Membuat Perbedaan. Jemaat Pemenang, sebagai orang Kristen kita tahu tentang darah Yesus. Kita suka menyanyikan lagu-lagu tentang darah Yesus dan mengingatnya ketika kita melakukan sakramen perjamuan Tuhan. Tetapi berapa banyak dari kita yang benar-benar tahu seberapa dalam kekuatan darah Yesus dan semua yang disediakan melalui darah Yesus bagi kita? Dan yang lebih penting, berapa banyak dari kita jemaat pemenang yang menggunakan darah Yesus dan menerapkannya dalam kehidupan kita setiap hari? Untuk itu, mari sama-sama kita melihat. Yang pertama, kita perlu memahami bahwa darah Yesus berbeda dari semua darah. Darah Yesus adalah suci. Alkitab menyatakan dalam 1 Petrus 1 ayat 19 bahwa darah Yesus itu mahal, darah Yesus berharga. Karena itu, darah Yesus berbeda dengan darah kita. Darah kita adalah darah biasa. Nah, secara medis, setiap orang mewarisi faktor golongan darah pada saat ia di dalam kandungan. Yesus tidak demikian. Secara normal, pemeriksaan darah dapat membuktikan apakah orang tertentu adalah ayah seorang anak atau bukan. Darah seorang anak dan ayahnya dapat dicocokkan secara ilmiah untuk suatu hubungan genetika tertentu. Namun Yesus, ia tidak mempunyai ayah dari bumi ini. Darahnya tidak dapat digolongkan karena darah itu luar biasa. Darahnya bebas dari warisan genetika manapun juga. Ayah Yesus ialah Bapa yang di surga. Alkitab sangat cermat menjelaskan hal ini di dalam Lukas pasal 1 ayat 34-35. Ketika seorang malaikat Tuhan mendatangi Maria dan dia berkata kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Maria berkata kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin hal ini bisa terjadi karena aku belum bersuami?" Tetapi apa jawab malaikat itu? Dia berkata, "Roh Kudus akan turun ke atasmu. Kuasa dari tempat yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan itu akan disebut anak Allah." Maria mengandung dari Roh Kudus, bukan dari benih seorang laki-laki, karena Maria belum bersuami. Karena itulah Yesus Kristus tidak mempunyai golongan darah dari Yusuf atau dari nenek moyang Yusuf. Yesus Kristus adalah anak tunggal Bapa. Bagaimana dengan tipe darah Maria? Apakah ada di dalam Yesus? Secara medis, seorang wanita dapat mengandung seorang anak yang golongan darahnya sama sekali berlainan dengan golongan darahnya sendiri. Dalam rahim, seorang anak mengembangkan darahnya sendiri. Mungkin tipe darahnya bertentangan dengan yang dimiliki ibunya. Darah Yesus
ialah darah keilahiannya sendiri. Inilah rahasia kuasa darahnya. Darah Yesus adalah darah Allah, darah yang berkuasa, darah yang menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan, darah yang membeli kita dan menjadikan kita miliknya. Kedua yang perlu kita pahami adalah darah Yesus berkuasa membuat perbedaan selama kita menjalani hidup di bumi ini. Hal ini dapat kita lihat dari pengalaman bangsa Israel. Dalam Keluaran pasal 11 dengan tegas dikatakan bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang Mesir dan Israel. Tuhan membuat perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya. Dalam sejarah keselamatan Israel, ketika Tuhan mengirim 10 tulah sebagai hukuman kepada Firaun karena kekerasan hati Firaun dan karena pembangkangan Firaun kepada Tuhan semesta alam. Tetapi Tuhan berulang kali membedakan umatnya, membedakan bangsa Israel, kendati mereka tinggal bersama-sama dengan bangsa Mesir di tanah Mesir. Perbedaan itu mengalami puncaknya ketika Tuhan berjalan di tengah-tengah Mesir dan tiap anak sulung di tanah Mesir mati, dari anak sulung Firaun yang duduk di tahta sampai kepada anak sulung pada budak-budak yang ada di Mesir, bahkan sampai kepada anak sulung hewan. Tetapi kepada siapa juga dari orang Israel sampai kepada hewan tidak didapati satupun yang mati. Sungguh ada perlindungan bagi bangsa Israel, yaitu yang percaya kepada Tuhan. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Mari kita sama-sama lihat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-12 ayat 21 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa memanggil semua tiap-tiap Israel serta berkata kepada mereka, "Pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelihlah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk menulahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahinya." Ternyata caranya adalah setiap kepala-kepala keluarga harus menyembelih seekor domba Paskah yang berumur 1 tahun yang tidak bercela, dan dari tiap darahnya harus dioleskan kepada ambang pintu dan kepada tiang pintu rumah Israel. Maka ketika pemusnah itu akan lewat, tidak ada satupun yang dapat masuk ke dalam rumah-rumah Israel karena ada tanda darah Israel. Domba Paskah telah membedakan rumah tangga Israel dengan rumah-rumah tangga Mesir. Saudara, di dalam perjanjian baru, domba Paskah itu tidak lain adalah Yesus. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika Yohanes melihat Yesus, dia berkata sambil menunjuk ke arah Yesus, "Lihatlah anak domba Paskah yang menghapus dosa seisi dunia." Yesus anak domba Paskah yang telah tersembelih di atas kayu salib, dan setiap orang yang percaya kepadanya akan luput dari kematian karena dosa. Darahnya menyucikan kita dari segala dosa dan dari segala kejahatan. Nah, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Yesus, domba Paskah kita, darahnya telah membedakan kita dengan orang-orang yang tidak percaya. Sama seperti halnya Allah membedakan bangsa Mesir dengan bangsa Israel, demikian juga
Perbedaan itu akan menjadi pengalaman kita dan menjadi kesaksian bagi dunia ini. Apa perbedaan tersebut? Yang pertama, kematian kekal vs kehidupan kekal. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa adalah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup kekal dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Orang yang percaya memiliki hidup kekal, sedangkan orang yang tidak percaya mengalami kematian kekal selama-lamanya di neraka. Orang yang percaya mengalami dua kelahiran, yaitu kelahiran secara jasmani dan kelahiran secara rohani ketika dia percaya kepada Yesus, dilahirkan dari air dan roh. Tetapi ia hanya mengalami satu kematian, yaitu kematian secara jasmani. Itu hanya merupakan pintu yang memisahkan kehidupan di dunia ini, tetapi dia hidup selama-lamanya di kerajaan surga. Berbeda dengan orang yang tidak percaya, dia mengalami dua kematian, tetapi satu kali kelahiran. Dia lahir secara jasmani, tetapi ketika dia mati secara jasmani, dia pun mengalami kematian kekal, yaitu selama-lamanya di neraka, terpisah dari Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, yang kedua adalah kematian anak sulung vs kehidupan anak sulung. Seperti halnya bangsa Israel dan bangsa Mesir, rumah-rumah yang ditandai dengan darah domba Paskah tidak mengalami kematian anak sulung, tetapi rumah-rumah yang tidak ada tanda darah mengalami kematian anak sulung. Sama seperti kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus tidak akan mengalami kematian anak sulung. Tidak ada rasa tangis dalam setiap rumah tangga yang percaya kepada Yesus, karena tidak ada kematian anak sulung. Anak sulung bicara tentang pemimpin, bicara tentang berkat dua kali ganda, yakni berkat secara jasmani dan rohani serta keunggulan. Setiap rumah tangga yang tidak ada tanda darah akan mengalami kematian anak sulung. Artinya, di dalam rumah tangganya akan jauh dari segala berkat jasmani, apalagi rohani. Jauh dari keunggulan, bahkan semakin menurun menjadi ekor. Berbeda dengan rumah tangga orang yang percaya kepada Yesus, ada tanda darah. Mereka akan mengalami semakin naik, menjadi yang pertama, menjadi kepala, limpah berkat secara jasmani dan rohani, bahkan menjadi unggul di zamannya, di generasi. Yang ketiga, perbedaan itu adalah wabah vs perlindungan. Tuhan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulari. Itulah yang ditekankan di dalam Keluaran pasal 12 ayat 23. Setiap anggota keluarga yang tinggal dan diam di dalam rumah yang ada tanda darah domba Paskah akan aman dalam lindungan Tuhan. Tinggal dengan aman dari berbagai wabah, karena janji Tuhan adalah Dia tidak akan membiarkan tulah manapun yang pernah terjadi di Mesir menjangkiti anggota keluargamu. Haleluya. Darah domba Paskah tidak akan habis dan tidak pernah berakhir. Ini adalah persediaan tanpa batas. Ketika kita memoles darah Yesus di tiang pintu-pintu iman dari kehidupan kita, sesungguhnya kita mengakses kuasanya untuk bisa mengalahkan setiap kutuk yang mencoba untuk menulahi rumah tangga kita. Kutuk kematian, kutuk penyakit, kutuk kegagalan, semuanya diatasi oleh darah domba Allah. Darah Yesus, darah yang berkuasa, yang menyediakan segala yang kita butuhkan, sehingga kita dapat berkata seperti pemazmur berkata, hidupku menjadi tanda ajaib bagi semua orang. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk Yesus Kristus yang telah mati bagi kami. Setiap darah yang menetes di atas kayu salib menjadi jalan keampunan dosa bagi kami, bahkan menjadi jaminan keselamatan bagi kami selama kami hidup di dalam dunia ini. Darah-Mu akan menjadi perlindungan bagi kami, sehingga tidak ada satu kutuk pun
yang dapat menembus kehidupan kami, sehingga kami boleh aman di dalam perlindungan darah Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebentar, kita akan bersatu dengan darahnya melalui sakramen perjamuan. Lakukan dengan iman dan alami kuasanya di dalam hidup. Selanjutnya, kita akan masuk pada acara perjamuan Tuhan. Mari kita mengambil roti, lalu kita memegang dan mengangkat tinggi di atas kepala kita sebagai tanda kita menghormati tubuh Yesus yang oleh karena kasih-Nya kepada kita, Dia telah rela tubuhnya dihancurkan demi kebaikan dan keselamatan kita. Saya akan membacakan ayat-ayat dan sesudah itu baru kita akan makan roti ini secara bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dalam nama Yesus kita makan roti ini bersama-sama. Puji Tuhan, kembali kita memegang cawan dengan tangan kanan kita. Kita angkat tinggi di atas kepala kita untuk menghormati darah Yesus yang karena kasih-Nya kepada kita, darah ini sudah Dia curahkan di atas kayu salib sebagai harga untuk menebus segala dosa-dosa kita, untuk menyucikan dosa kita dan membenarkan kita di hadapan Bapa di surga. Saya akan bacakan ayat-ayat kembali dan sesudah itu kita akan minum bersama-sama. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus." Mari kita minum bersama-sama. Haleluya. Kita tundukkan kepala untuk kita akhiri perjamuan Tuhan ini dengan doa. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan Tuhan ini. Sebab kami yakin dalam persekutuan, dalam perjamuan Tuhan ini, kami sudah diberkati, kami sudah dikuatkan, dan kami sudah diteguhkan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hai, apa kabar semuanya? Saya percaya kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Terima kasih untuk kesetiaan saudara mengikuti ibadah mandiri di rumah masing-masing dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Semoga firman Tuhan yang sudah kita dengar dapat memberikan sukacita, pengharapan, dan kekuatan. Bertepatan dengan Hari Paskah, maka kami GPDI Pasir Nangka akan membagikan TTS melalui media elektronik maupun cetak kepada setiap keluarga agar dapat dikerjakan secara bersama-sama. TTS ini merupakan kegiatan berhadiah loh. Jadi jangan sampai gak ikutan misi ya. Betul sekali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sampai saat ini seluruh rangkaian kegiatan di GPDI Pasir Nangka akan ditiadakan sampai waktu yang akan kami informasikan kembali. Jadi sudah ibadah keluarga belum? Selain itu, kegiatan family camp yang akan diadakan di Sukabumi akan diundur sampai kondisi cukup kondusif. Bagi saudara yang sudah melakukan registrasi dan belum melakukan pembayaran, dapat dilakukan via bank transfer ke nomor rekening di bawah ini dan bisa secara langsung diberikan di GPDI Pasir Nangka.
Biayanya Rp150.000. Pada warta jemaat yang akan dibagikan secara elektronik, terdapat jadwal doa per keluarga. Jadi, tetaplah bangun mesbah keluarga ya. Bagi saudara yang rindu memberikan persembahan atau perpuluhan bagi Tuhan, dapat diberikan secara langsung ke GPDM Pasir Nangka atau bisa melalui transfer ke nomor rekening yang ada di bawah ini. And finally, the last but not least, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Harus rajin cuci tangan ya, dan ingat, pakai masker kalau keluar rumah. Please stay at home and happy Sunday. Tuhan Yesus memberkati.